Halo teman-teman, kembali dengan aku Vesa Sablow. Ya, dikarenakan rekomendasi anime romance kerajaan itu rame dan aku udah bikin part 1 dan part 2, kali ini aku bakal merekomendasikan part ketiganya. Dan ya, karena itu sangat rame, jadi aku makin yakin kalau kalian semua yang nonton itu jomblo aku cuk. Dan mending kita langsung aja ke list rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu no Jidewa Awards, ini dia. Onem Memory. Ini adalah era ketika 5 penyihir yang memiliki kekuatan besar menjadi simbol kekaguman bagi masyarakat. Oscar, putra mahkota bangsawan, mendatangi Tinasa, penyihir bulan biru yang tinggal di sebuah menara di hutan belantara, untuk menghilangkan kutukan yang didapatnya saat dia masih kecil dulu. Oscar harus melalui berbagai cobaan untuk ke menara penyihir, agar keinginannya dapat terkabul, yaitu menjadikan Tinasa menjadi istrinya. Pertemuan dan perjanjian pangeran dan penyihir membawa perubahan besar pada era penyihir yang dapat menulis ulang takdir dunia. Intinya teman-teman, bagi kalian yang menyukai anime romance bangsawan kerajaan, ya wajiblah tonton anime ini cuy. Sangat aku rekomendasikan cuy, karena aku jamin kalian bakal terpesona dengan ceritanya. Yarinaushi Rejo wa Ryute Heika wo Koryochu. Jill Savele yang dijuluki Nona Dewi Perang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan palsu oleh tunangannya sendiri, putra mahkota Geralde Kleitos. Tepat sebelum eksekusi, waktu berputar kembali ke ketika dia berusia 10 tahun, saat pesta pertunangannya berlangsung. Untuk menghindari nasib buruknya, dia berusaha membatalkan pertunangannya dengan Geralt dan mengungkapkan kalau dia jatuh cinta dengan Hades Theos Rev, yang tak lain adalah musuh bebuyutannya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang menyukai anime romance kerajaan, kalian wajib nonton anime yang satu ini. Apalagi kalau ciwi-ciwi yang suka nengok cowok-cowok tampan, cuk. Romeo x Juliet. Di benua terapung Neon Verona, keluarga Montague membantai seluruh keluarga Capulet dan merebut kembali kerajaan. Pewaris tahta sejati, Juliet Viamata Asto Capulet, berhasil lolos dari serangan gencar dan disembunyikan oleh para loyalis selama 14 tahun, dengan harapan bahwa suatu hari dia dapat menggulingkan rezim Montague yang kejam. Meskipun telah melupakan pembunuhan seluruh keluarganya, Juliet sekarang diam-diam melindungi warga Neo Verona yang tertindas sebagai seorang vigilante yang disebut sebagai Red Wyrmguit. Dalam salah satu petualangannya, dia bertemu dengan Romeo Cadorebato Montague, putra yang baik dan tidak mementingkan diri sendiri, dari Pangeran Leathers Montague yang tiran. Dan tanpa mengetahui latar belakang masing-masing, mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya, takdir mereka adalah kutukan. Tidak hanya masing-masing dari kedua keluarga ingin melenyapkan yang lain, tetapi rahasia kuno yang tersembunyi di bawah Neo Verona juga mengancam cinta abadi mereka satu sama lain. Akankah mereka mampu menentang bintang-bintang, atau apakah ini benar-benar cinta yang tidak akan pernah terwujud? Intinya teman-teman, bagi kalian yang pencinta anime romance akut, wajib banget nonton anime ini. Sangat aku sarankan cuk. Senju no Valkyria. Benua yang dahulu disebut dengan Eropa dibagi menjadi dua kekuatan utama. Pertama adalah The Imperial Empire, sekelompok negara monarki di daerah timur. Dan kedua adalah kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda dengan mereka, yang dikenal dengan aliansi demokrasi yang disebut dengan federasi, bertepatan di barat. Di dunia ini ada sumber daya yang sangat penting yang disebut dengan Ragnite. Penggunaannya terbuat dari bahan bakar yang digunakan untuk senjata perang dan juga digunakan dalam perawatan medis. Karena Ragnite adalah sebuah sumber daya yang sangat penting, federasi dan monarki terus-menerus berperang untuk memperebutkan benda itu. Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian yang lagi bosan dengan kehidupan ini. Wajib ditonton cok. Rekishi ni no Koru Akujo ni Naruzo. Aku benci perkataan gadis baik yang sering muncul dari heroin, jadi aku berinkarnasi sebagai Alicia, tokoh antagonis wanita favoritku dalam game Otome. Untuk menjadi tokoh antagonis yang paling jahat di dunia, Alicia harus jadi orang yang kuat dan cerdik. Namun, entah mengapa setiap kali dia berusaha berbuat jahat, semakin banyak pula respon yang tak terduga dari orang-orang di sekitarnya. Ya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance kerajaan, kalian wajib nonton anime ini. Sangat aku rekomendasikan cok, wajib banget, apalagi kalian para ciwi-ciwi di luar sana. Pandora Hearst. Di sini karakter utama kita, host Vesalius, merupakan salah satu keturunan bangsawan berusia 15 tahun. Dia hidup bahagia dan berkecukupan. Namun suatu hari ketika akan menghadiri upacara kedewasaan, si host dijebloskan ke penjara abis tanpa alasan yang jelas. Hanya Chain yang dikenal sebagai Alice, sang Black Rabbit, yang dapat menyelamatkannya. Ya teman-teman, kalau kalian menyukai anime fantasi yang ada misterinya, kalian wajib nonton anime ini. Dengan sedikit bumbu romance, aku jamin kalian bakal suka dengan anime ini, cok.
Tears to Tiara. Dalam dunia yang baru dibangun, seorang gadis bernama Rhiannon dijadwalkan akan dikorbankan untuk membangkitkan Raja Iblis Arrow. Sebagai kakaknya, Aether mencoba untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Arrow banyak ditentang orang dikarenakan akan dibangkitkan dan kekejamannya yang sangat terkenal. Dan juga karena dia menculik Rhiannon. Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton kalau kalian lagi kehabisan stok nonton anime. Karena aku sendiri nggak pernah terlalu terfokus dengan sinopsis anime ini. Dan langsung nonton-nonton aja dulu. Tensei Kizoku Kankei Skill de Nariagaru. Ars Lovett bereinkarnasi di dunia lain sebagai anak dari keluarga bangsawan di suatu wilayah yang lemah. Ars tidak memiliki kekuatan khusus, tapi dia lahir dengan kemampuan untuk melihat status keterampilan orang lain. Dengan memanfaatkan keahliannya, dia mencari orang-orang berbakat dan berambisi mengubah wilayahnya yang lemah menjadi yang terkuat. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Wajib banget cuy, nggak perlulah banyak bacot, intinya tonton aja cuy. Alden Noah Zero. Pada tahun 1972, sebuah gerbang Hypergate ditemukan di permukaan bulan. Hypergate tersebut diketahui sebagai gerbang yang dapat menghubungkan bulan ke Mars. Penemuan ini membuat manusia mulai bermigrasi ke Mars dan tinggal di sana. Banyak manusia yang tinggal di Mars membuat terbentuknya Kekaisaran Vers. Selain penemuan Hypergate, ditemukan kembali suatu teknologi peninggalan masa lalu yang bernama Aldo Noah. Penemuan ini menjadi awal mula terjadinya konflik antara Kekaisaran Vers dan penduduk bumi. Ya teman-teman, kalau kalian menyukai action mecha yang ada sedikit bumbu romance, aku sarankan untuk nonton anime ini. Tapi kalau kalian nggak suka ending yang ada anime romance-nya itu kayak tai atau asu, aku sarankan ya jangan tonton anime ini cuk. Nanatsu no Taiza mengambil kisah di mana manusia dan makhluk lain hidup berdampingan. Kerajaan Britania dilindungi oleh ksatria suci pengguna sihir yang kuat, ditakuti dan dihormati banyak orang. Konon, saat kelompok Nanatsu no Taiza mengkhianati negara, ksatria suci berhasil memberantas mereka semua. Namun, rumor yang beredar menyebut bahwa mereka masih hidup. 10 tahun kemudian, ksatria suci melakukan kudeta. Elizabeth, putri kerajaan Britania, segera memulai perjalanan untuk mencari Nanatsu no Taiza dan meminta bantuan pada mereka untuk merebut kembali kerajaan. Ya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan bagi kalian yang belum pernah nonton, karena anime ini termasuk anime yang masterpiece cuy. Dan kalau kalian belum nonton, gawat, kalian bukan wibu sejati kurasa. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan, kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Neji Dewa Owaro des, aku Vesa Sablo undur diri. See you, bye-bye.